Selamat pagi, saudara. Selama 30 menit ke depan kami temani awal hari Anda dengan sajian beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya, Rahma Pilia. Informasi pertama, saudara, diduga akibat korsleting sejumlah bangunan di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara terbakar. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat meluas hingga melalap 5 bangunan yang merupakan kafe dan restoran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ocean sama-sama habis. Kapal terbakar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pihak ASDP memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Kebakaran potling, bos. Potling, kebakaran. Potling. Insiden kebakaran yang terjadi di kapal penyeberangan KMP Portling 7 di Dermaga 4 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Rabu malam sudah ditangani petugas. Api muncul dari bagian ruang tunggu penumpang di dek kanan belakang kapal. Saat ini KMP Portling 7 telah dipindahkan ke Dermaga Bulusan untuk menjalani proses pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut. Kebakaran potling, bos. Potling, kebakaran. 5 unit rumah di asrama polisi Pekanbaru kembali terbakar. Tidak ada korban jiwa dan penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran terjadi Kamis malam di Jalan Sisingamangaraja. Cuaca panas membuat api cepat meluas dan menghanguskan 5 rumah di kompleks asrama polisi yang sebelumnya juga sempat terbakar 2 pekan lalu. Warga berusaha menyelamatkan diri dan berusaha membantu memadamkan api. Sementara petugas pemadam kebakaran Pekanbaru terus berupaya memutus penyebaran api agar tidak meluas lebih jauh. Informasi lainnya, saudara, lebih dari sepekan sebelum Lebaran, ribuan pemudik sudah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Menggunakan KM Prince Soya, lebih dari 1.600 penumpang tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka berangkat dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Pemudik terlihat antre menuruni kapal dan memadati pelabuhan. Salah seorang penumpang dari Samarinda mengaku sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Jelang Idul Fitri, penumpang kapal di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur memilih mudik lebih awal. Ini untuk menghindari kepadatan penumpang saat puncak mudik. Dari pantauan lapangan, antrean penumpang terjadi di pintu masuk Pelabuhan Samarinda pada Kamis siang saat kapal KM Aditya akan berangkat pada pukul 13 WITA. Salah satu penumpang bilang mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Tahun ini libur memang lebih awal dan lama, lantaran berbarengan dengan libur Nyepi. Ini jadi momen warga untuk pulang kampung lebih awal sehingga bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama. Kenapa memilih lebih awal? Menghindari namanya padat penumpang. Oh, menghindari ini ya, penumpukan penumpang ya, Pak. Sama siapa? Balik Satu keluarga. Tujuannya kemana, Pak? Sulawesi Bone. Di Bone. Rencana berapa lama, Bang? Nanti setelah Lebaran mengambil kapal paling cepat. Soalnya ada acara keluarga di sana. Jumlah penumpang yang akan berangkat kali ini memenuhi kapasitas kapal, yakni 2.000 lebih penumpang. KM Aditya ini diberangkatkan dari Pelabuhan Samarinda menuju Parepare. Dari penjelasan Pelindo, jumlah 2.000 penumpang terhitung jumlah normal. Keberangkatan hari ini hanya lebih 2.000 orang. 2.000 orang? Iya, dari 2.000 orang. Artinya juga ya masih normal ya.
dengan kapasitas kapal yang ada, kita lihat masih normal. Kalau kapasitas kapal sendiri berapa? Kapasitas kapal sendiri berapa ya? 2000-an juga. Iya, 2000-an juga. Saat ini belum ada penambahan kapal penumpang untuk arus mudik tahun ini. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Gema ayat suci Al-Quran mewarnai Ramadan prajurit Kodam 3 Siliwangi melalui program Prajurit Mengaji. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, gema ayat-ayat suci Al-Quran mewarnai rutinitas prajurit TNI di lingkungan Kodam 3 Siliwangi selama bulan suci Ramadan. Di bawah arahan langsung Pangdam Maijen TNI Kosasi, para prajurit diajak untuk mempertebal keimanan melalui program Prajurit Mengaji. Suasana khusyuk terasa di markas Kodam 3 Siliwangi. Di sela tugas menjaga kedaulatan, para prajurit ini rutin melaksanakan tadarus Al-Quran secara berjamaah setiap harinya. Program Prajurit Mengaji ini dipimpin langsung oleh Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Kosasi. Bukan tanpa alasan, Sang Jenderal memang dikenal memiliki latar belakang religius yang kuat. Pernah menjadi marbot masjid saat masa sekolah hingga menjadi seorang hafiz Al-Quran, membuatnya dijuluki sebagai Jenderal Santri. Tak hanya di tingkat markas komando, gerakan literasi Al-Quran ini juga digelar serentak di seluruh satuan Jawara Siliwangi, mulai dari tingkat Korem, Kodim, hingga Koramil di pelosok daerah. Mumpung bulan puasa, kita ingin membudayakan membaca Al-Quran. Dengan harapan setelah bulan puasa ini mereka juga setelah terus melanjutkan membaca Al-Qur'annya, jangan terhenti di akhir bulan Ramadan saja. Itu sih mau membudayakan aja sih, membudayakan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kan pedoman. Karena Allah turunkan Al-Qur'an ini di bulan Ramadan. Antusiasme tinggi pun ditunjukkan para prajurit. Mereka berharap kegiatan ini tetap menjadi tradisi positif meski Ramadan telah usai. Sebagai prajurit, saya sangat mendukung dan merasakan manfaat besar dari program Prajurit Mengaji yang diinisiasi langsung oleh Pangdam 3 Siliwangi. Program ini bukan hanya kegiatan rutin keagamaan, Mbak, tetapi menjadi sarana pembinaan mental dan rohani bagi kami di tengah padatnya tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit. Kegiatan mengaji juga memberikan ketenangan batin serta mengingatkan kami untuk selalu menjaga akhlak, disiplin, dan integritas. Selain mengaji, Kodam 3 Siliwangi juga menyemarakan Ramadan dengan berbagai kompetisi religius, seperti lomba azan, penulisan esai, hingga lomba membaca sholawat bagi keluarga besar TNI dan masyarakat umum. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kita bahas kegiatan mengaji di Kodam Siliwangi bersama Pangdam Kodam 3 Siliwangi bersama dengan Maijen TNI Kosasi. Selamat pagi Bapak Pangdam. Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana latar belakang untuk program prajurit mengaji ini di Kodam 3 Siliwangi, Pak? Selamat pagi, Mbak. Terdengar suara saya? Iya, Bapak, terdengar sangat jelas. Bapak terkait dengan latar belakang ya. Terkait dengan latar belakang program ini, apa Bapak yang latar belakang program ini? Iya, Bapak, silakan Bapak. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat pagi semua para pemirsa. Di Kodam 3 memang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini melaksanakan Gema Ramadan. Salah satunya adalah tadarus Al-Quran setiap pagi di kantor saya dan juga di
seluruh jajaran sampai dengan tingkat Kodim. Adapun latar belakang kenapa saya laksanakan untuk melaksanakan mengisi Ramadan ini dengan beberapa kegiatan. Kenapa harus tadarus Al-Quran? Karena saya berpikir bahwa kita khususnya yang beragama Islam, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman buat kita semua. Jadi saya melaksanakan program khususnya tadarus Al-Quran dengan harapan kelak setelah Ramadan ini mereka juga membiasakan membaca Al-Quran di tempat masing-masing. Kita membumikan Al-Quran kepada seluruh prajurit dan bahkan setiap hari yang mengikuti tadarus ini bukan hanya dari prajurit. Saya memantau kegiatan TikTok secara langsung bahwa masyarakat umum pun mengikuti kegiatan tadarus ini, Mbak. Bahkan pernah sampai satu hari 250.000 orang langsung live melalui TikTok mengikuti tadarus Al-Quran, sehingga mereka juga ikut bersama-sama para prajurit melaksanakan tadarusan. Oke, baik, selain dengan tadarus Al-Quran, mungkin ada program lain Bapak di dalam rangkaian dari Gema Ramadan ini, Bapak? Nah, untuk kegiatan lain selama bulan suci Ramadan ini, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa lomba, MTQ, kemudian ajan, menulis esai, kemudian ceramah, kultum, baik dari prajurit maupun masyarakat. Bahkan juga beberapa peserta ada yang dari adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kita kemarin sudah kita umumkan juara-juaranya, dan ini melalui tidak secara langsung tetapi mereka mengirimkan rekaman mengajinya, rekaman ajannya, sehingga setelah mereka kirimkan kepada kita dinilai oleh panitia. Bahkan terakhir setelah panitia menilai diserahkan kepada saya sendiri yang menilainya, Mbak. Dan secara umum luar biasa minat dari masyarakat. Adik-adik ini suaranya bagus-bagus, termasuk juga prajurit juga ternyata banyak berasal dari santri. Ya, ada beberapa qori, kemudian juga ngaji murotal. Jadi ada dua kategori secara ini yang memang menggunakan lagu dan secara murotal atau mengaji biasa, Mbak. Dan suaranya luar biasa, adik-adik kita ini bagus-bagus. Termasuk yang berkebutuhan khusus, bahkan membuat kita kalau menghayati bisa menangis, Mbak. Karena saking merdunya suara mereka. Kita yang memiliki mata normal belum tentu bisa sebagus mereka mengajinya. Nah, itu menjadi introspeksi juga buat kita yang sehat, tidak terhenti, ya, malu terhadap mereka yang berkebutuhan khusus saja mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu ajan dengan baik, dengan suara merdu. Ini sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati, Mbak. Oke, memang sangat menginspirasi ya Bapak. Kalau terkait dengan tujuan dari program prajurit mengaji ini, untuk tujuan spiritual dan juga mental dari prajurit ini seperti apa Bapak? Tentu kita ingin membumikan Al-Quran kepada seluruh prajurit dan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya Jawa Barat dan Banten, tetapi juga karena saya lihat yang mengikuti tadarus itu sampai dengan ke Sulawesi, kemudian ke Sumatera, bahkan ada yang mengikuti dari luar negeri, Mbak. Nah, ini menurut saya luar biasa sekali, karena Al-Quran adalah pedoman buat kita semua. Saya sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan suci Ramadan inilah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tentu kalau disebut manusia sifatnya umum, bukan hanya bagi umat manusia saja. Bagi saya Al-Quran memiliki bahasa yang universal. Siapa saja boleh baca, siapa saja boleh mempelajarinya.
Dan itu memang bagi kita semua, bagi umat Islam, bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab Zabur, Taurat, Injil. Jadi semua ajaran sebelum-sebelumnya disempurnakanlah di dalam Al-Quran. Jadi siapa saja boleh mempelajari Al-Quran untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak, mungkin harapannya Bapak setelah adanya Gemar Ramadan ini, apakah nanti akan diteruskan untuk di tahun-tahun berikutnya Bapak di Kodam 3 Siliwangi ini? Bukannya tahun-tahun berikutnya Pak, selesai Ramadan di Syawal, terus kita laksanakan tadarusan ini. Hanya saja setiap Ramadan ini per hari kita laksanakan 2 juz, karena Sabtu Minggu kita libur untuk mengejar 30 juz, sehingga setiap hari Senin sampai dengan Jumat kita laksanakan setiap hari tadarus 2 juz. Nah ini kemarin sudah hatam 30 juz, nah hari ini mulai lagi juz pertama, hanya saya batasi 1 juz saja, sehingga waktunya tidak terlalu lama, tidak terlalu mengganggu kegiatan pekerjaan, sehingga mereka dengan harapan ya terus di hari-hari mereka diisi dengan Al-Quran, kemudian mengkaji artinya dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja harapan saya, Mbak. Oke, baik. Berarti kita berharap ini terus dilaksanakan begitu. Dan mungkin juga bisa menginspirasi di kodam-kodam lain di tanah air, Bapak. Terima kasih Bapak Maijen TNI Kosasi sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Masjid Raya Makassar jadi ikon tujuan wisata religi warga Sulawesi Selatan dan pernah menjadi tempat singgah dan pelaksanaan sholat Jumat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Tetaplah bersama kami. Menjadi saksi sejarah, Masjid Raya Makassar menjadi kebanggaan masyarakat di Kota Makassar. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini menjadi tujuan wisata religi bagi banyak peziarah serta pengunjung yang ingin menyelami nilai spiritual dalam suasana yang tenang. Simak liputan jurnalis Kompas TV Biro Makassar, Linda Wirawan. Saudara, berdiri di atas lahan seluas 13.000 hektar, Masjid Raya Makassar menjadi saksi sejarah yang masih belum banyak orang ketahui. Salah satunya adalah menjadi pusat perjuangan masyarakat Makassar melawan penjajah. Saat ini di zaman modern, Masjid Raya Makassar bukan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan-kegiatan religi. Masjid Raya Makassar dibangun tahun 1947 dan selesai pada tahun 1949. Masjid Raya berkapasitas 10.000 orang. Pembangunan Masjid Raya diprakarsai seorang ulama asal Kabupaten Bone, Kiai Haji Ahmad Bone. Terletak di sudut jalan Masjid Raya, Masjid Raya Makassar pernah menjadi tempat singgah dan pelaksanaan sholat Jumat oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada tahun 1957 dan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, pada tahun 1967. Desainnya ini modern sekali. Jadi memang Pak Yusuf Kalla kemarin itu sebelum dibangun Al-Markas ya, beliau mendesain masjid ini bagaimana supaya masjid ini tidak memakai jendela. Jadi kita lihat kan ada jendela tuh di sebelah utara dan selatan tidak pakai jendela. Akhirnya dengan tidak memakai jendela itu kita tidak perlu lagi alat pendingin yang sekarang kita lihat memakai AC kan, pakai kipas angin yang luar biasa tuh, besarnya ada 4. Kemudian ada satu menara yang sebelah selatan itu yang warna hijau, satu-satunya warna hijau itu adalah bantuan dari kerajaan Nusa Tenggara Barat. Ada itu yang Pak Yusuf Kalla tidak mau rubah itu, supaya ada kesan, ada yang tinggal bahwa ini ada sejarah yang tinggal di sini. Ada warna hijau nanti kalau
mau lihat nanti di sebelah selatan ada satu. Al-Quran berukuran raksasa juga dapat dijumpai di masjid ini. Dari 5 Al-Quran raksasa di Indonesia, 1 di antaranya ada di Masjid Raya Makassar. Tak hanya sekedar Al-Quran raksasa, di dalamnya terdapat lembaran Al-Quran kertas putih dan tertuang tulisan 6.666 ayat dalam 30 juz. Saudara, ini dia Al-Quran raksasa yang berukuran 1 kali 1,5 meter dan juga memiliki berat 584 kg yang menjadi tujuan destinasi wisata religi di Kota Makassar sejak tahun 2009. Menjadikan Masjid Raya Makassar bukan hanya sebagai tempat beribadah ataupun kegiatan-kegiatan religi, tapi juga sebagai tempat destinasi wisata religi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya Linda Wirawan, Aris Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dalam Jurnal Nusantara. Saya Rama Piliang, terima kasih dan sampai jumpa besok. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas TV membersamai perjalanan mudik Anda. Melaporkan langsung dari titik-titik kepadatan pemudik.